Baik, di materi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan preprocessing data. Nah, di video kali ini kita akan belajar terkait dengan exploratory data analysis. Jadi tujuan dari exploratory data analysis atau kita sebut sebagai EDA itu untuk menggali informasi tentang data yang kita miliki sebelum mulai membuat model atau analisis lebih lanjut. Di dalam EDA, kita akan memeriksa distribusi data, mencari tahu apakah ada data yang hilang atau duplikat, serta melihat pola-pola yang mungkin ada di dalam dataset. Biasanya ini dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif seperti mean, median, atau standar deviasi, serta visualisasi data seperti histogram, box plot, atau scatter plot untuk membantu kita memahami bagaimana data tersebut dan bagaimana variabel-variabel yang saling berhubungan. Selain itu, kita juga akan mengecek apakah ada outlier atau nilai yang aneh dalam data yang bisa mempengaruhi hasil dari analisis. Secara keseluruhan, EDA itu membantu kita untuk mempersiapkan data dengan baik dan membuat keputusan yang tepat sebelum masuk ke tahap modeling atau analisis lebih lanjut. Nah, sekarang kita bakalan masuk langsung praktek aja. Kita buat folder baru, kita kasih nama EDA. Kemudian kita buat file baru, kita kasih nama EDA. Kemudian kita bakalan mendownload library. Library yang kita download itu adalah library untuk membuat grafik statistik. Kita gunakan, namanya itu adalah Seaborn. Kita install untuk Seaborn-nya. Setelah kita udah install, kemudian kita bakalan import library-library yang kita perlukan. Jadi yang pertama itu ada Pandas, NumPy, Seaborn, kemudian ada kalender. Kita jalankan. Kemudian kalau sudah kita import dataset, kita bakalan mengambil datasetnya. Dataset yang udah kita lakukan preprocessing di materi sebelumnya itu kita masukkan ke dalam teknik EDA-nya. Jadi kita copy path-nya, kita masukkan di bagian sini. Kemudian kita jalankan. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita bakalan melakukan inspeksi. Jadi kita bakalan inspeksi datanya. Kita bakalan menampilkan tipe data. Kemudian kita bakalan menghitung jumlah nilai unik di setiap kolom. Kemudian kita bakalan menampilkan daftar nilai unik di setiap kolomnya. Kemudian kita bakalan menghitung jumlah data yang kosong atau nol. Habis itu kita bakalan menghitung presentasi data-data yang kosong. Jadi caranya itu adalah kita buat fungsi inspeksi, kemudian kita buat kembaliannya berupa return dari data frame, kemudian diikuti dengan tutup kurungnya. Habis itu kita buatkan di dalam sini buka kurung tutup kurung. Kemudian untuk data variabel, kita buatkan variabel namanya itu adalah data type dengan menampilkan nanti tipe-tipe datanya. Kemudian kita menghitung jumlah dari nilai uniknya dengan cara kita menggunakan namanya itu adalah unique lens gitu ya, lens x unix. Nah, jadi kita bakalan menghitung jumlah nilai unik di setiap kolom dengan nama kolomnya itu no of levels. Habis itu kita menampilkan daftar nilai. Jadi kita tampilkan daftar nilainya menggunakan is unique. Kita tampilkan nilai uniknya. Kemudian kita menghitung jumlah nilai nol gitu ya. Kita mau menghitung jumlah nilai nol atau nilai yang kosong di dalam kolom, di setiap kolomnya. Berarti x0 is sum. Kemudian yang terakhir itu adalah menghitung presentasi. Kita
kita di ini kolomnya PCT 0, kemudian untuk menghitung presentasinya itu kita gunakan rumus is 0 jumlah dari 0 dikali 100 dibagi dengan berapa banyak dari variabel x nya. Oke, kalau udah tinggal kita jalankan aja. Nah, fungsi yang ini tinggal kita panggil, jadi tinggal kita panggil, nanti bakalan menghasilkan berupa dalam bentuk tabel, mulai dari data type gitu ya, no of level, kemudian levelnya PTY 0, PCT 0 gitu ya, yang ini. Nah, setelah kita udah membuat inspeksinya, habis itu kita bakalan melakukan mengubah nilai kolom dari publish time. Caranya itu adalah kita masukkan kolom dari publish time, habis itu kita bakalan ganti tipe datanya menjadi string. Kemudian kalau sudah, kita bakalan mengganti format gitu ya, mengganti format jika dia nanti panjangnya itu panjang stringnya itu 4 karakter, itu nilainya tahunnya itu tetap. Nah, jadi kita gunakan publish time, kemudian di bagian sini jika dia sama dengan 4, itu bakalan ditampilkan tahun yang misalkan contohnya tahun 2020 gitu. Kemudian kita lakukan konversi di kolom publish time, kita konversi menjadi format datetime. Caranya kita gunakan toDateTime dari kolom publish time-nya. Setelah itu kita lanjutkan untuk mengambil nilai di dalam kolom. Jadi fungsi ini untuk mengambil nilai tahun di dalam kolom publish time. Kemudian di bagian sini year. Kemudian kita bakalan menampung nilai dari nilai bulannya, kemudian kita mau mengambil juga nilai untuk yang harinya. Kemudian kita jalankan. Setelah itu kita bakalan menghitung jumlah nilai uniknya gitu. Nah, jadi kita menghitung jumlah nilai uniknya, berapa nilai uniknya. Jadi kita dapat itu 53 untuk nilai unik. Kemudian kita lanjutnya, kita tampilkan nilai minimumnya untuk yang kolom tahun. Minimumnya itu tahun 1961. Kemudian untuk yang maksimumnya itu tahun 2022. Kemudian kita lanjut, kita mau menampilkan grafik batang berdasarkan tahun 2018, 2019, 2021, 2022 kita tampilkan. Jadi bisa kita lihat di tahun 2021 itu paling banyak mengangkat artikel terkait sama COVID. Untuk yang tahun 2018, 2019 cuma sedikit. Kemudian yang tahun 2021 ini lebih dari 100.000. Yang di 2020 itu kurang dari 100.000. Untuk yang tahun 2022 itu tidak ada. Kemudian kita lanjutkan, kita tampilkan grafik setiap bulannya. Kalau yang ini kan tahun, yang ini setiap bulan. Di bulan ke-6 itu paling banyak yang mengangkat jurnal artikel terkait dengan COVID. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Kita tampilkan berdasarkan bulan tapi pakai numerik. Nah sekarang kita mau tampilkan dalam bentuk label Januari, Februari, dan seterusnya. Jadi kita menggunakan bulan, habis itu kalender ABBR gitu ya. Kita jalankan. Setelah itu kita mau tampilkan hasilnya. Jadi kita tampilkan hasilnya, grafiknya itu kayak ini. Ada Januari, Februari, April, Mei, Juni gitu ya. Kita bakalan membuat kata di dalam abstrak. Kita gunakan namanya itu adalah WordCloud. Kita download terlebih dahulu library-nya. Kita gunakan namanya itu adalah WordCloud. Jadi kita download. Setelah itu kita import library-nya. Nah, jadi library yang kita gunakan itu adalah WordCloud, kemudian ada stopword. Jadi fungsi dari WordCloud ini untuk membuat visualisasi cloud kata gitu ya. Tinggal kita buatkan fungsi untuk menampilkan WordCloud-nya dalam ukuran 10x10. Karena WordCloud ini dia dalam bentuk gambar, jadi kita buatkan fungsi, kemudian kita mau tampilkan nanti gambarnya itu menggunakan matplotlib. Nah, untuk membuat fungsi menampilkan WordCloud, kita butuh kita buat fungsinya plot WordCloud. Habis itu kita butuh namanya itu adalah mengatur ukuran gambar. Kemudian
kita juga membutuhkan menampilkan gambar dari word cloud-nya. Setelah itu kita mau menghilangkan sumbu XY-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita jalankan. Nah, setelah itu kita bakalan menghapus karakter spesial dan tanda-tanda baca. Jadi kita gunakan fungsi, kita buat fungsi remove, kemudian kita butuhkan patternnya. Jadi fungsi yang ini untuk menghapus karakter selain huruf, angka, kemudian spasi, dan yang lainnya. Kemudian kita butuh juga hapus karakter gitu ya. Jadi kita hapus karakternya, kemudian kita mau menghapus tanda baca. Kemudian yang terakhir itu adalah kembalian dari fungsi remove-nya. Kita buat fungsi lokasinya di mana. Jadi semua kolom judul gitu ya yang ada nulnya itu kita hapus dengan memanggil fungsi dari remove spasialnya. Kita jalankan. Setelah itu kita bakalan membersihkan abstraknya juga yang ada nulnya. Jadi kita bersihkan. Setelah itu kita menggabungkan gitu. Kita mau gabungkan semua judul yang telah kita bersihkan menjadi satu string panjang. Seperti ini. Ini kita panggil, ini kita buat dulu ya di bagian sini. Kita buat fungsi untuk menggabungkan. Kita kosongkan untuk tokennya, tokenisasinya. Habis itu kita buat perulangan. Perulangan dikhususkan untuk menggabungkan semua data dari judul atau the abstrak itu dijadikan satu huruf, satu karakter panjang gitu ya. Setelah itu kita ubah di dalam perulangan ini, kita mau ubah teksnya itu menjadi lowercase. Kemudian kita mau menghilangkan spasi yang berlebih. Jadi kita gunakan fungsi namanya itu adalah spasi join gitu, split. Setelah itu kita mau menambahkan teks ke variabel token yang udah kita buat, variabel token yang udah dibuat. Habis itu kita return dari semua token dari variabel ini. Habis itu kita jalankan. Kemudian kita baru jalankan yang ini. Kita jalankan. Jadi ini fungsinya tadi untuk menggabungkan semua judul yang telah kita bersihkan menjadi satu string panjang. Habis itu kita mau menggabungkan juga abstraknya. Jadi kita gabungkan yang abstrak, yang ini. Yang ini untuk yang judulnya, kemudian yang ini untuk yang abstraknya. Ini kita gabungkan jadi satu. Oke, setelah itu kita bakalan tampilkan menggunakan word cloud untuk kumpulan data judul. Kita tampilkan. Untuk yang abstrak itu saya tidak tampilkan, mungkin karena datanya juga terlalu banyak, nanti RAM-nya juga, ini kan RAM-nya 16 GB, jadi tidak kuat nanti untuk proses pengambilan datanya. Jadi saya pakai yang untuk yang title aja. Nah, setelah itu kita bakalan menampilkan menggunakan plot word cloud. Nah, kita jalankan. Ini udah tampil untuk word cloud-nya, kumpulan kata yang sering muncul gitu ya. Yang paling banyak muncul itu COVID-19, kemudian ada analisis COVID-19 gitu ya, yang paling banyak muncul. Kemudian kita bakalan lanjutkan menggunakan teknik namanya itu adalah LDA, atau bisa kita sebut sebagai Latent Directed Allocation. Jadi salah satu metode topic modeling yang digunakan untuk menemukan topik-topik tersembunyi di dalam sekumpulan dokumen teks. Yang perlu kita download itu adalah Gensum. Kita download Gensumnya dulu, habis itu kita mau download yang spasi. Jadi spasi ini fungsinya untuk memproses bahasa alami. Kemudian kalau yang Gensum itu fungsinya untuk pemodelan topik atau word embedding. Kita install. Setelah itu kita mau import. Ini kita tunggu dulu prosesnya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita mau import. Jadi yang kita import itu adalah Gensumnya. Habis itu kita mau import korporanya, fungsinya untuk membuat kamus atau representasi korpus. Kemudian kita butuhkan juga sampel progress, mengambil entah itu
proses dari tokenisasi, lowercase, dan yang lainnya. Habis itu kita mau menambahkan juga import untuk menghitung coherent score dari setiap topik menggunakan namanya itu adalah coherent model. Kita jalankan. Setelah itu kita mau mengubah dari variabel clean abstract ini menjadi list Python. Nah, kita mau ubah jadi clean abstract yang udah sebelumnya kita buat itu kita jadikan dalam list. Setelah itu kita melakukan preprocessing text. Jadi kita lakukan preprocessing text seperti lowercase, tokenisasi, dan menghapus tanda baca. Jadi kita gunakan ini. Kita contoh sampel aja dulu. Setelah itu kita mau nah ini contohnya dulu nih. Jadi yang bakalan dihapus itu kayak simbol kayak gini. Cuma yang diambil itu adalah kayak happy today gitu. Setelah itu kita melakukan generator untuk tokenisasi dan menghapus tanda baca. Kita buat fungsi namanya itu adalah token builder. Kemudian kita melakukan perulangan dari abstrak gitu ya. Kita ambil sentence-nya. Habis itu kita lakukan tokenisasi plus penghapusan tanda baca, dan yang selanjutnya itu adalah yield. Fungsinya untuk mengembalikan token hasil dari hasil prosesnya satu persatu gitu, karena di bagian sini kan ada perulangan. Kita jalankan, kita tunggu prosesnya sampai dia centang. Oke, udah centang. Habis itu kita menghasilkan list token dari semua abstrak yang telah kita bersihkan. Nah, jadi ini untuk melist token-token yang dari semua abstrak. Kita jalankan. Oke, udah selesai. Nah, sekarang tinggal kita membuat model bigramnya untuk yang 2 frase, kemudian untuk yang 3 frase gitu. Jadi kita buat bigramnya, semakin tinggi thresholdnya semakin sedikit frase yang diambil. Oke, jadi kita gunakan thresholdnya itu 50. Kemudian untuk frase yang ketiga itu kita buat seperti ini. Kemudian untuk mengkonversi model menjadi objek parser biar prosesnya itu lebih cepat, kita gunakan parser kayak gini. Kemudian untuk mengkonversi model trigger menjadi objek parser, kita buatkan kayak gini. Kalau sudah, kita tinggal jalankan. Setelah itu kita import ya, kita download ini, kita download dulu untuk library dari NLTK-nya. Kita tunggu dulu ya sampai centang. Oke, udah centang. Di bagian ini kita download dulu yang NLTK-nya. Jadi ini kan fungsinya untuk terkait sama pemrosesan bahasa alami NLP. Jadi kita jalankan. Jika sudah, kita import. Jadi kita import yang ini, import NLTK-nya. Kemudian kita download ya. Jadi kita download stopword-nya. Kita mengunduh model stopword, model pangkat gitu. Itu kita download. Pangkat ini terkait sama tokenisasi. Jadi dia bakal memecah teks menjadi kalimat atau kata. Kalau yang stopword ini berkaitan sama kata-kata umum gitu, kata-kata umum seperti there, is, and, dan yang lainnya. Kemudian kita load gitu ya. Kita load modelnya menggunakan kita pakai model spasi dari Inggris gitu, bahasa Inggris. Kita jalankan, kita import dulu stopwordnya. Nah, habis itu kita tinggal jalankan. Jadi nanti jadi yang ini bakal download stopwordnya, habis itu model pangkatnya juga bakal download. Jalankan. Setelah itu, kalau sudah kita download, kita tinggal panggil stopwordnya, stopword yang udah kita download. Jadi mengambil daftar stopword dalam bahasa Inggris menggunakan word English. Habis itu kita mau menambahkan kata-kata tambahan ke dalam stopwordnya agar tidak disertakan dalam analisis. Nah, jadi kita tambahkan, kita tinggal jalankan. Setelah itu kita membuat proses teks, dimana membuat proses teks ini
nantinya bisa menghapus stop word, membentuk diagram, kemudian ada lemmatization dan filter postnya. Nah, caranya kita butuhkan import dari spasi dulu. Habis itu kita membuat fungsi proses dokumen. Kemudian kita tambahkan untuk menghapus stop word dari token awal gitu ya. Kemudian kita membuat frase diagramnya. Setelah itu kita membuat model spasinya, spasi parsenya. Kemudian ke tahap yang selanjutnya itu adalah kita melakukan proses, namanya itu adalah lemmatization dan filter berdasarkan part of space atau post. Nah, ini fungsinya untuk menggabungkan token menjadi string. Kemudian kita ambil tokennya. Jadi ini fungsi untuk mengambil, memasukkan ke dalam text out. Setelah itu kita hapus. Jadi kita hapus stop word setelah di lemmatization. Habis itu kita kembalikan ke fungsi proses dokumen. Oke, seperti ini. Setelah itu kita jalankan. Oke, selanjutnya kita bakalan memproses token abstrak. Setelah kita membuat proses abstrak, kita membuat kamus dictionary dari data abstrak. Setelah itu kita print. Kemudian kita mau menampilkan mapping dari setiap token atau kata. Nah, kita bisa mapping kata-katanya. Kita gunakan token ID. Kalau yang ini itu kita menampilkan hasil dari ID word-nya, kemudian kita juga bisa menampilkan token beserta tokennya. Kalau able itu 0, tokennya akademik itu 1 gitu ya. Setelah itu kita mau menghapus korpus atau representasi numerik dari abstrak data menggunakan metode back of words. Jadi kita gunakan korpus kondisi perulangan for text dari abstrak for text in abstract data. Itu kita jalankan. Setelah itu baru kita gunakan proses dari model LDA. Jadi untuk topik modeling. Jadi kan tadi LDA ini kan fungsinya untuk model topik, digunakan untuk menentukan topik-topik tersembunyi dalam sekumpulan dokumen teks. Jadi caranya itu adalah kita buat modelnya, model LDA model. Habis itu kita masukkan parameternya. Jadi mulai dari input korpusnya. Ini untuk input korpus di dalam back of word. Habis itu kita masukkan kamus tokennya. Jadi kita masukkan kamus token. Kemudian kita masukkan jumlah topik yang diinginkan gitu ya. Jadi kita masukkan jumlah topiknya 2. Kemudian kita masukkan memastikan hasil biar konsisten, kita gunakan random state 100. Kemudian untuk mengupdate setiap iterasi itu kita gunakan iterasinya itu 1 update. Habis itu kita masukkan chunk-nya untuk mengurutkan batch size-nya, jadi memecah setiap sentence-nya itu kita gunakan chunk size-nya 10. Habis itu ada untuk menjumlahkan iterasi gitu ya, itu kita gunakan pas 10. Kemudian untuk menyesuaikan distribusi topik itu kita gunakan semantic. Habis itu kita gunakan iterasinya 100 ya, jadi kita gunakan iterasi 100. Dan untuk menyediakan topik per kata itu kita gunakan true. Oke, setelah itu kita tinggal jalankan. Setelah kita udah buat model gitu ya, kita tinggal menampilkan topik-topik yang ditentukan oleh model LDA ini beserta kata-kata yang paling berpengaruh di dalam setiap topik. Jadi tinggal kita panggil aja dengan cara LDA model print topik gitu. Ini kita tunggu aja dulu sampai dia centang. Setelah kita sudah membuat mendeklarasikan model LDA modelnya dengan parameter hiperparameter ini, selanjutnya kita bakalan menampilkan gitu.
kita tampilkan topik-topik yang ditentukan oleh model LDA beserta kata-kata yang paling berpengaruh dalam setiap topik. Ini kita jalankan. Oke, bisa kita lihat untuk topik-topik terkait COVID itu nilainya 0,022 gitu ya. Kemudian untuk study itu punya masing-masing nilai dari setiap topik. Nah, sekarang tinggal kita tampilkan menggunakan word cloud tadi. Jadi kita mau tampilkan hasilnya menggunakan visualisasi dari word cloud. Jadi tinggal kita import aja matplotlib color. Kemudian kita mau membuat daftar warna gitu ya. Jadi kita buat daftar warnanya, tabel color di setiap kolom. Habis itu kita masukkan word cloud-nya. Kita masukkan kelas word cloud. Kemudian hyperparameternya kita masukkan kayak stop word gitu ya, untuk daftar stop word yang sudah didefinisikan. Ini stop wordnya. Habis itu ada backgroundnya kita gunakan warna putih. Kemudian tingginya, lebarnya gitu ya, ada lebarnya itu 2500. Habis itu tingginya itu, tinggi gambarnya itu 1800. Kita tentukan ini di bagian hyperparameternya. Kemudian ada max words, itu maksimal menampilkan 10 kata. Habis itu kita membuat skema warnanya, jadi kita gunakan color map. Kemudian kita menggunakan warna tertentu, itu kita gunakan color function. Setelah itu kita membuat kata-kata secara horizontal gitu. Nah, kalau udah kita tinggal jalankan. Selanjutnya kita bakalan menampilkan topik-topik yang ditentukan oleh model LDA. Jadi kita tambahkan ini topiknya. Habis itu kita melakukan perulangan untuk kita tampilkan beserta kita panggil cloud yang ini ya. Jadi cloud-nya kita tinggal panggil. Pertama kita mau menyimpan dulu dictionary-nya ke dalam folder, ke dalam variable topic word. Habis itu kita menghasilkan word cloud-nya. Jadi kita tinggal panggil cloud-nya ini, word cloud-nya. Untuk topiknya itu kita jumlahnya 2 ya. Jadi perulangannya jumlahnya 2 untuk 2 topik. Nah, habis itu kita tinggal kita tampilkan aja. Tinggal kita tampilkan, kita buatkan dulu title-nya topik keberapa, karena topiknya itu sampai 2. Habis itu kita mau menyembunyikan aksesnya, sama yang terakhir itu adalah kita tinggal tampilkan. Kita jalankan. Jadi nanti bakalan keluar sebanyak 2 topik. Jadi topik yang bakalan keluar terkait sama kumpulan menentukan topik-topik tersembunyi di dalam sekumpulan dokumen. Nah, seperti ini. Terkait topik 1 itu paling banyak mengangkat terkait sama virus, infection, kemudian human virus,